Kali ini gue bakal buat konten episode bacot syar'i. Nah, nanti tuh gue akan eksplorasi dari segala bentuk macam ideologi, filosofi, history, science, religi, tradisi, viral, trend, apapun segala macamnya. Terus nanti gue akan kemas secara akademis dan gue bakal kasih jawaban bagaimana menanggapi setiap nuansa atau fenomena yang terjadi supaya hal itu nggak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebelum lo nonton video ini, pastikan lo subscribe, like, komen, dan lo bebas untuk share. Dan gue sangat welcome siapapun buat kritik gue, tapi kalau lo songong, ntar lo gue kritik balik. Oke, balik lagi. Sekarang gue coba akan membahas ringkasan tentang kegagalan liberalis. Dan sebagai gantinya, Islam yang akan menjadi opsi dan solusi dari kegagalan tersebut. Sebenarnya gue mau buat banyak part untuk bahasan liberal, tapi mungkin nanti gue buat tema yang berbeda aja kali ya, tentang bahasan spesifik suatu cabang dari ide, moral, etika, kayak utilitarian, konsekuensialis, hedonis, materialis, dan kawan-kawannya. Suatu produk liberal sekuler filsafat barat yang gue sebut sebagai wahyu neo-imperium kolonialis, sebagai bentuk narkoba baru yang memberikan efek skeptis dan etis bagi generasi muda, khususnya muslim. Ini suatu bentuk neo-progressivism yang memaksa meninggalkan atribut religiusitas demi sekularitas. Dan setiap muslim harus terus memegang prinsip dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman. Karena semakin lu observasi suatu fenomena baru, lu bakal termakan fitnah dunia. Setelah lu termakan fitnah dunia, ada dua posibilitas, antara lu skeptis atau lu ateis. Nah, terus habis itu kalau lu meninggal, ada akhirat, lu menyesal di akhirat nanti. Aduh, tahu gitu gue dengerin kata Sisi Ubak saja, orang progresivisme itu nggak ngasih lu arti, tujuan, dan makna kehidupan. Apa itu filosofi liberalis? Jawabannya bervariasi karena liberalisme atau libertarianism punya skema yang komprehensif. Metafisik, moral, nilai, etika, politik, sosial budaya, teknologi, semua ada intervensi liberal dan invensi liberal. Maurice Cranston, seorang filsuf Inggris, memberikan definisi umum bahwa orang liberal itu orang yang percaya pada kebebasan. Atau lu bisa deskripsikan sebagai proyek teknologi moral Eurocentris untuk memaksimalkan kebebasan dan kesetaraan individu tentang segala hak, demokrasi, ide-ide rasional mereka sendiri, padahal malah utopia mengenai cara bermasyarakat dengan mengatur individu mereka sendiri secara politik, sosial, atau budaya dengan mengorbankan nilai-nilai lain kayak agama, tradisi, dan moral dari berbagai aspek yang berasal dari nilai religi ataupun tradisional. Kita melihat bahwa sebagian besar budaya yang dipromosikan oleh negara-negara liberal yang banyak didominasi Eropa dan di Barat itu banyak berpusat pada perdagangan makanan haram, alkohol, pornografi, media sosial, atau teknologi, yang mana semua ini adalah produk liberal. Kaum liberal menggambarkan budaya mereka itu sebagai kumpulan ide-ide kebebasan dan secara patriotis menyebarkan ide mereka secara relawan yang membuat mereka ketagihan. Dengan demikian mengkampanyekan kebebasan penggunaan narkoba seperti ganja, sabu, heroin, kokain, atau obat-obatan terlarang. Ide, moral, nilai, dan etika liberalis itu lahir dari preferensi barat, suatu bentuk erosentrisme hegemoni barat dari sekitar abad 18 sampai 19 Masehi. Beberapa tokoh liberal diantaranya itu kayak John Locke, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, terus neoliberal sekarang kayak John Rawls dan kawan-kawannya. Nah, sekarang timbullah pertanyaan, setelah ide-ide kebebasan bernalar mereka berinovasi, setelah kita melihat banyak degenerasi dan kerusakan moral yang telah terjadi yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran orang liberal barat, apakah lo mau menjadikan orang barat mendikte lo tentang apa itu moral, nilai, dan etika? It's not a genetic fallacy, it is a question. Dan masalah terbesarnya, lo nggak akan pernah bisa membuktikan hal itu benar secara objektif. Moral dan etika liberalis melalui catatan historis terus dipaksa dan didorong untuk dikonsumsi setiap orang yang memiliki dasar nilai tradisional, konservatif, religius, khususnya muslim dalam hal ini. Dan kalau ada muslim yang menentang hal ini, khususnya ini sekarang si Ubas nih yang lagi menentang hal ini, kan bakal bisa dicap sebagai ekstremis dan radikalis. Ini adalah suatu bentuk kolonialisme. Filosofi ideologi ini menjadi pendekatan doktrin Eurocentris yang dimaksudkan sebagai jebakan senjata untuk melawan umat Islam. Dan yang lebih buruk lagi, kalau kita lihat catatan paleohistoris, kolonial dan imperial itu selalu menjadi catatan rekaman kriminal bagi orang-orang liberal barat. Dan sekarang mereka mengajarkan kita untuk mengambil preferensi moral dan etika mereka untuk mencapai klimaks kebebasan, kesetaraan, dan kebahagiaan per individu. Dan untuk
mencapai klimaks tersebut, apapun akan mereka lakukan demi mencapai tujuan tersebut. Mari kita flashback lihat catatan sejarah paleo sampai neo-kolonial, liberal, sekular, progresif yang terus menyebabkan kekacauan di dunia demi kebutuhan reformasi. Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika adalah model pemerintahan liberal yang paling aktif dan berpengaruh di dunia. Semua negara ini adalah klub liga kolonial imperial. Indonesia selama ratusan tahun dijajah Belanda, ratusan ribu orang dibunuh sama Belanda, dan nenek moyang kita mayoritas wanitanya dipaksa untuk melacur oleh Belanda. Di antara tahun 1830 sampai 1870-an, liberalisme itu menjadi kekuatan dominan dalam politik Belanda. Sampai saat ini tradisi ekonomi nilai liberal sudah menjadi kebijakan negara Belanda. Terus apa? Prancis. Tahun 1830 sampai 1962, Prancis melakukan okupasi militer di Algeria selama 130 tahun, ditandai dengan 2 periode kekerasan yang membunuh sekitar 5,6 juta orang di bawah kolonialisme Prancis. Dalam jurnal Academic Terrorism and Political Violence dari Thomas Reid dengan judul Razia, A Turning Point in Modern Strategy, mengutip pada 1842 oleh majalah resmi Prancis yang menerbitkan sebuah artikel dari seorang perwira di tentara Afrika, pimpinan Thomas Robert Bugeaud, yang mengomentari taktik Bugeaud untuk membasmi perlawanan Algeria. Dikatakan cara yang lebih efisien selain daripada menghancurkan tanaman yaitu dengan mengorbankan perang tanpa henti, peringatan yang terus-menerus, taktik razia, penangkapan perempuan, orang tua, wanita, dan anak-anak yang musnah karena kehausan, kelaparan, kelelahan, beserta ternak mereka dengan menjalani hidup di musim dingin. Itulah hal-hal yang mendorong orang-orang Arab untuk tunduk. Razia itu sebuah taktik serangan mendadak dan brutal yang digunakan oleh militer Prancis terhadap orang-orang Arab Algeria pada sekitar tahun 1840-an. Taktik tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia, dan itulah yang dikampanyekan oleh para kaum liberalis. Alexis de Tocqueville, seorang filsuf liberal Prancis, dalam Dula Colonial Algeria, beliau membela razia dan taktik Bugeaud. Dikatakan, saya sering mendengar orang-orang di Prancis yang saya hormati namun tidak saya setujui ditemukan bersalah kalau membakar hasil panen, mengosongkan silo, dan menangkap orang-orang tak bersenjata, wanita, dan anak-anak. Hal-hal ini merupakan keperluan yang sangat disayangkan. Namun, hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang ingin berperang dengan orang-orang Arab. Tocqueville merekomendasikan segala cara untuk menghancurkan mereka. Dalam mengutarakan pemikirannya, saya percaya bahwa hukum perang memberi wewenang kepada kita untuk menghancurkan negara, dan kita harus melakukannya baik dengan merusak hasil panen atau melakukan razia sebagai taktik serangan cepat dan brutal yang bertujuan untuk menangkap manusia ataupun ternak. Itu liberal. Kalau ada yang bilang liberal itu semua tentang pasifisme atau cinta damai, ya pasti mereka tinggal di lumbung terus dipenuhi dengan kotoran sapi di mata mereka dan di telinga mereka. Terus kolonialis Inggris menggunakan beberapa aspek kebijakan sekular liberal dalam rencana imperialistik mereka. Pada abad ke-19 ada yang namanya peperangan candu yang disebabkan oleh kaum liberal Inggris menggunakan kapal tempur mereka untuk memaksa pemerintah Tiongkok mengizinkan penjualan opium secara massal kepada rakyat Tiongkok, yang memungkinkan Inggris membuat seluruh penduduk Tiongkok kecanduan demi keuntungan dan kekuasaan mereka. Narkoba menurut liberalisme itu kepuasan klimaks puncak tertinggi manusia, jadi harus dilegalkan. Terus apalagi liberal Amerika, aduh jangan ditanya, sejarah kriminalitas mereka tuh udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang juga udah tahu ya, mereka lah yang menyebabkan dan juga memprovokasi peperangan yang terjadi di Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Afghanistan, Palestina, dan di sekitarnya. Mereka dalam sejarah itu hobi banget membombardir dan membunuh orang-orang muslim dengan menaruh propaganda terhadap orang muslim, habis itu nyalain orang muslim dengan alasan menganggap bahwa orang-orang muslim itu sebagai teroris, penolak kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi. Padahal mah mereka nyengir sambil ngaca terus bilang orang gue yang teroris. Liberalis sekularis berdasarkan sejarah selalu membuat kerusakan, menyebarkan pengaruh dengan kekerasan, peperangan, dan juga pembunuhan. Dalam Encyclopedia of Wars oleh Carlos Phillips, dari sekitar 1700-an lebih analisis perang di dunia, 93% disebabkan oleh sekularitas, termasuk liberal di dalamnya. Filsuf liberal kayak John Rawls atau John Stuart Mill percaya bahwa pemerintah otoriter itu diperlukan untuk mensejahterakan kebebasan dan kesetaraan. Despotisme itu diperlukan untuk mencapai hal yang ingin dituju. Dalam On Liberty and Other Essays, pendiri liberalisme John Mills mengatakan despotisme adalah cara pemerintahan yang sah dalam menangani orang-orang barbar, asalkan tujuan akhirnya adalah perbaikan mereka dan cara-caranya dibenarkan
dibenarkan untuk benar-benar mencapai tujuan tersebut. Dia juga mengatakan terdapat kondisi masyarakat di mana despotisme yang kuat merupakan cara pemerintahan yang terbaik untuk melatih masyarakat dengan menjadikan mereka mampu mencapai peradaban yang lebih tinggi. Jejak liberal itu selalu brutal secara kediktatoran militer. Ideologi filosofis ini banyak mendapat kritik dari intelektual akademis yang menentang hal ini, kayak Domenico Lasurdo, seorang filsuf dan sejarawan Italia. Dalam bukunya Liberalism: A Counter History, ia berargumen bahwa sejak awal liberalisme sebagai sebuah posisi filosofis dan ideologi telah dikaitkan dengan perbudakan, kolonialisme, genosida, rasisme, dan kesombongan yang paling tidak liberal. Juga Uday Mehta, seorang akademik ilmuwan politik, dalam bukunya Liberalism and Empire, berargumen bahwa liberalisme membenarkan sebuah kerajaan yang dibangun di atas dominasi politik, dan imperialisme bukannya bertentangan dengan prinsip liberal, malahan sebenarnya berasal dari asumsi liberal. Patrick Deneen, seorang ahli teori politik, dalam bukunya Why Liberalism Failed, ia berargumen bahwa liberalisme telah gagal bukan karena gagal, namun karena memang benar gagal sendirinya. Deneen berargumentasi bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat kita terhadap kesenjangan pendapatan yang sangat besar, kehancuran asosiasi sipil, penghinaan terhadap agama atau keyakinan, keluarga, dan tradisi itu disebabkan oleh teori liberal. Ia mendokumentasikan kontradiksi yang terlihat jelas dari prinsip pemikiran liberal, bahwa prinsip liberal yang menggambarkan suatu kesetaraan dan kebebasan ternyata utopia. Klaim kesetaraan liberalis membawa lu nggak bisa percaya Tuhan, karena adanya kekurangan kesetaraan melibatkan pembatasan kebebasan pada seseorang. Kalau lo meyakini Tuhan itu ada, maha kuasa di atas dari semua manusia, dan lo itu menyembah dia, puasa, sholat demi dia, dengan begitu lo membatasi diri lo dan lo mengurangi kebebasan dalam diri lo. Demikian hal itu melanggar prinsip teori liberal. Atau kayak tradisi merawat orang tua, itu harus dihilangkan dalam tradisi liberal karena itu mengorbankan otonomi pribadi lo terkait kesetaraan antar manusia. Terus pernikahan, ya ini jelas ada pembatasan kebebasan dalam hubungan. Hal itu membantah kesetaraan dan kebebasan. Demikian hal itu merusak prinsip teori liberal lu. Yang coba mendukung teori liberal lu, ya lu bertindak seperti binatang, kayak telanjang, berhubungan badan di tengah jalan, menghina orang, bertindak kurang ajar sama yang lebih tua. Nah, itu baru mendukung teori liberal. Islam mengutamakan kesetaraan dalam beberapa arti, tapi liberal memaksimalkan sifat kesetaraan dalam setiap arti. Demikian hal itu menghilangkan hubungan kekeluargaan, pernikahan, komunitas, tradisi, dan agama. Itu yang terjadi jika lo itu mengagungkan diri lo sendiri, memikirkan otonomi pribadi lo yang menjadikan lo menyembah diri lo sendiri. Quran membicarakan hal ini. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya? Lo menyembah diri lo sendiri dengan berhala imateri di dalam diri lo, dan Allah membanggakan berhala yang ada pada diri lo. Sebagai manusia, implementasi ego harus disalurkan pada suatu sumber objektif yang lebih tinggi dari lo. Jangan biarkan keangkuhan ego menuntun lo untuk menyembah berhala dalam diri lo. Berhala itu bukan hanya patung, tapi setiap realitas nafsu lo dapat menjadi suatu bentuk berhala. Menjadi liberal itu terlalu memikirkan kebahagiaan sampai lupa penyebab kecintaan dan kebahagiaan mereka itu ada pada subjek kayak konser musik, clubbing, pengagum drama atau film, public figure, bahkan pemilu, pemilihan suatu kandidat presiden tertentu, itu semua menjadi objek berhala. Lo rela jatuh cinta, membuat permusuhan, kerusakan, membuat fitnah sana sini dengan menjabarkan kebohongan demi subjek berhala yang lo sembah. Kayak baru-baru ini pemilu terjadi di Indonesia, orang-orang pada pukul-pukulan satu sama lainnya, fitnah sana, fitnah sini, ya kan, menggunjing sana, menggunjing sini, mencela satu sama lain demi kandidat pilihan masing-masing mereka. Dan gue melihat hal ini gak ada definisi yang tepat selain daripada penyembahan berhala. Hal itu berbahaya sebagai seorang muslim. Sikap yang tepat ya berpegang teguh kepada kebenaran objektif, sumber dari segala sesuatu yang memberikan lo arti, makna, dan tujuan. Jangan coba memperburuk ego lo dengan mengikuti preferensi sosial subjektif yang lo bangun sendiri. Liberalis mengancam iman, mengarahkan kita kepada skeptisisme dalam ajaran Islam. Dari ragam aspek dan prinsip liberal menggambarkan gambaran kontradiksi terhadap ajaran Islam. Menjadi liberal mengajarkan lo menjadi orang yang merosot, sedangkan Islam mengajarkan lo bagaimana menjadi orang yang mulia.